Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan selalu mengiringi saudara. Ada buat saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk kembali menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga perjalanan kehidupan kita dalam mengiring Tuhan tetap bertahan, tetap sehat sampai Yesus datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Suatu ketika, saudaraku, bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab, saudaraku, mengalami bencana kekeringan. Tidak ada hujan untuk beberapa tahun, yang mengakibatkan di depan akan mengakibatkan bangsa ini menjadi kelaparan. Karena tidak ada hujan, sehingga membuat tanah itu menjadi kering. Tahun demi tahun mulai terasa, bukan hanya kepada manusia yang menjadi kelaparan, namun demikian kepada hewan piaraan pun. Mereka sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumput yang hijau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan hukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Raja Israel. Mengapa demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kepada saudara untuk membaca kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Nabi Elia, segala unek-unek apa yang di hatinya Tuhan tersampaikan kepada rakyat bangsa Israel. Apa katanya? "Sampai berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Suara Tuhan melalui Nabi Elia. Mengapa dikatakan berlaku timpang? Raja demikian pula sampai kepada rakyat. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada Asyera. Siapa Baal? Mereka menganggap itu Tuhan. Mereka menganggap itu Tuhan. Di mana ada pohon besar, di mana ada sesuatu di lokasi itu, mereka mendirikan Baal. Tanah itu ada dalam kekuasaan Tuhan yang ada di sana. Mereka menganggap demikian. Siapa Asyera? Dewa kesuburan, dewa pertanian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka menyembah kepada itu. Sementara mereka adalah miliknya Tuhan. Mereka harus menyembah kepada Allah, Yahweh itu. Itu sebabnya ayat ini dikatakan, "Sampai berapa lama kamu berlaku timpang?" Menunjukkan perjalanan mereka, cara jalan mereka itu menjadi timpang, menjadi tidak seirama dengan indah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kaki yang satu dan menginjakkan tanah menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Yahweh dengan pola, dengan struktur, dengan cara menyembah kepada Allah. Sementara kaki yang lain mereka menginjakkan tanah menyembah kepada Baal, menyembah kepada Asyera, dengan pola, dengan cara dan struktur yang berbeda pula. Sehingga cara jalan mereka, bangsa Israel ini menjadi timpang, menjadi tidak seimbang, menjadi tidak seirama. Itu sebabnya dikatakan di sini berlaku timpang dan bercabang hati. Hati satu kepada Allah, hati satu kepada Baal, hati satu kepada Asyera.
Kalau mereka berjalan satu kepada Allah, yang lain satu kepada Baal, menjadi timpang, saudara. Menjadi timpang. Kalau mereka menginjakkan tanah dengan tanah yang berbeda, akan terasa beda. Yang satu tanah yang padat, yang satu tanah berlumpur, akan terasa beda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya di sini dikatakan berlaku timpang, tidak seirama dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel semaunya, seenaknya, hanya menuruti keperluan mereka, kebutuhan mereka. Saya mengajak kepada saudara dan saya pribadi, jangan sampai kita meniru apa yang diperbuat oleh Ahab dan juga kepada bangsa Israel. Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, kita membuka pintu beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Sementara di hari yang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita beribadah kepada Allah yang lain. Mungkin kita beribadah kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kita percaya kepada mereka. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi timpang. Perjalanan kita menjadi timpang. Hati kita bisa bercabang. Satu kepada Allah, satu kepada Mammon. Satu beribadah kepada Tuhan Yesus. Satu lagi hati beribadah kepada yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah dinamakan perjalanan hidup yang timpang. Itu sebabnya saya teringat kepada Yosua, saudara. Kepada bangsa Israel. Dia katakan, terserah kamu mau beribadah kepada siapa. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah, kepada Yahweh. Yosua berketetapan sungguh, menetapkan hatinya, arah pandangan hidupnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yahweh, hanya kepada Allah, hanya kepada Yesus Kristus untuk kita sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakibatkan bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dengan tidak adanya hujan. Dan mata air sudah mulai mengering bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mengalami hal semacam ini sehingga Tuhan menghukum saya dan saudara. Sumber akan menjadi mati, hujan akan menjadi mati, tidak ada lagi. Tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi, kekeringan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara, ingat selalu kepada Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Saudara diberkati Tuhan. Dia Immanuel buat saudara, dia juga Immanuel buat saya. Jangan lupakan dia. Haleluya. Amin.